Berarti banyak yang salah iklan dong, nggak tepat. Mereka spending duit di iklan yang akhirnya malah ngerugiin mereka. Makanya kalau lo mau bagus, lo harus benahin dulu. Kita kasih solusi. Iya, sekarang pertanyaan gue gini, lo mau bisnisnya kalau cuma ke temen karena memang dia support, walaupun nggak salah ya, ke support yang ada ujung-ujungnya hit and run. Tapi kalau lo pakai pola yang benar dari struktur mulai branding sampai ke selling, bukan hit and run yang kita dapat ya, tapi loyalis. Yang akan nantinya repeat order lagi, karena dia udah trust. Gue tuh berharap sebenarnya ada kelas-kelas, kelas-kelas yang bisa ngebimbing kita ya, untuk apa pelaku-pelaku produsen gitu, untuk dapat kelas untuk gimana caranya kita bisa jualan di dunia digital ini gitu. Gue yakin ada sih sebenarnya sih. Lah kan gue banyak, gue ada BBB. Nah, gue salah satunya nih kenapa gue pengen ngobrol sama lu kayak gini, karena gue pengen ada kelas-kelas yang tersedia nanti buat gue juga nih. Cuma inget kelasnya pun juga harus tetap pada kaidahnya syar'i. Berarti kita ngambil niche. Lo ngambil niche berarti kan? Iya, kayak gitu bro. Banyak platform-platform yang memang harapannya sekarang sih mudah-mudahan banyak para konten kreator atau mungkin para pelaku UMKM atau mungkin orang-orang yang bergerak di jasa kelas gitu ya, kelas bisnis kayak gue punya bukan branding biasa misalnya. Mereka semua itu yuk bikin sebanyak-banyaknya, kasih ruang buat mereka semua. Nah, cuma biasanya kalau udah kesebar itu akan sulit. Harus ada wadahnya dulu nih yang mengumpulkan. Nah, gue tahu tuh. Jadi gini sebenarnya, Der. Gue kemarin juga ini ngomong data lagi nih kita. Iya, data. Indonesia itu peringkat ke 53 kalau nggak salah dari 50-an dari 58 dari 63. Dari segi competitiveness di dunia usaha. Itu kenapa dia hampir bobrok banget di belakang Indonesia ya. Gue sorry terlalu keras, bobrok maksudnya terlalu tertinggal. Tertinggal di dunia digital ini, di dunia competitiveness ini kenapa? Karena literasi digital yang masih minim banget. Nggak nyampe ya, belum nyampe. Indonesia Berapa persen literasi digitalnya? Iya, gue nggak tahu berapa persentasenya, gue nggak tahu ya. Tapi ya nggak ada pada tingkat mahir lah, tingkatnya sedang atau menengah gitu. Tapi pengguna smartphone itu udah sampai 170 juta, maksudnya pengguna internet sampai 170 juta orang. Tapi kenapa 170 juta orang udah aware sama pemakaian internet, tapi ternyata PDB yang transaksinya baru 6%. Itu kan berarti kan pedagang-pedagangnya berarti kan belum miliki literasi digital yang baik, dan juga pembeli-pembelinya juga. PDB apa nih? Produk domestik? Produk domestik bruto, artinya kumpulan transaksi dalam satu periode tertentu. Baik produk maupun jasa. Kan berarti baru 6% nyumbang. 6% dari total PDB yang ada. Baru 6%. 6% sedikit. Berarti dengan nambahin literasi digital, dengan nambahnya penjualan transaksi di digital, itu berarti kan kita bisa ngebantu kenaikan PDB negeri kita, ekonomi kita membaik nanti insya Allah semuanya. Kita ngomongin data ya. Ngomongin data. Jadi PDB itu Indonesia untuk literasi digital baru 6%. Bukan literasi, transaksinya terhadap PDB-nya baru 6%. 6%. Dari 6% aja bisa berkontribusi senilai 124 miliar dolar. Iya, makanya kan. Dari 6%. Itu bukan, sekarang belum. Sekarang baru 600 triliun. Oh, sekarang. Ya. Dari 6% aja, dari 6% aja itu udah bisa berkontribusi 600 triliun untuk transaksi ekonomi digital. Lu ngeliat 600 triliun gede kan? Padahal Indonesia tuh PDB tahun 2020 itu 15 ribuan triliun. Iya. Berarti digitalnya cuma 600 dari 15 ribu. Iya, paham. Enggak? Cuma maksud jauh banget kan? Jauh. Lu compare lagi sama data yang lain. Pembelian iklan aja hampir 5.000 triliun. Berarti banyak yang salah iklan. Nah, udah ngerti kan maksud gue kan? Udah ngerti kan? Maksud gue udah ngerti kan? Berarti banyak yang salah iklan dong, nggak tepat. Mereka spending duit di iklan yang akhirnya malah ngerugiin mereka. Makanya kalau lo mau bagus, lo harus benahin dulu copywritingnya, lo harus benahin dulu headline-nya, cara bidik marketnya di ranah digital seperti apa nggak mudah. Endorsement gimana tuh, Der? Karena gue juga udah melakukan endorsement, tapi kayak nggak tepat ya. Dari mulai ngampulin traffic di sosial media gue pun nggak terlalu yang berimpact banyak gitu. Terus juga nggak jadi ke closing dari endorsement tersebut. Salahan gue di mana tuh kalau dari endorsement itu? Apa gue salah milih influencernya, ataukah gue salah untuk nggak ngebriefing influencernya untuk ngomongin apa yang mesti diomongin? Di mana? Gue pengen tahu tuh sebagai situ. Ada caranya, tungguin. Kita kasih solusi.